Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 izin memperkenalkan diri. Nama saya Siti Darwazatul Khofifah, NIM 1914201116 dari Perbankan Syariah 5C Universitas Islam Negeri Maulana Hasanuddin Banten. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Danang, NIM 19142081, jurusan Perbankan Syariah, kelas C dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nama saya Sutihat dengan NIM 1914-288, kelas Perbankan Syariah 5C UIN SMH Banten. Kami akan mempresentasikan tentang penaksiran risiko dan desain pengujian. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Baiklah, materi pertama yaitu tentang penaksiran risiko pengendalian. Penaksiran risiko pengendalian adalah proses evaluasi efektivitas desain dan operasi pengendalian intern entitas dalam rangka pencegahan atau pendeteksian salah saji material di dalam laporan keuangan. Tahap-tahap penaksiran risiko pengendalian ada 5. Yang pertama yaitu pertimbangkan pengetahuan yang diperoleh dari pemahaman atas pengendalian intern. Pemahaman auditor atas pengendalian intern digunakan oleh auditor untuk yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi salah saji potensial, dan yang kedua yaitu untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang berdampak terhadap risiko pengendalian, seperti apakah pengendalian yang diperlukan untuk mencegah dan mendeteksi salah saji telah didesain dan dioperasikan oleh klien. Jadi, oleh karena itu, auditor perlu mempertimbangkan secara seksama jawaban ya, tidak, atau tidak berlaku, serta komentar yang dicantumkan dalam kuesioner pengendalian intern, serta kelemahan dan kekuatan pengendalian intern yang dicantumkan dalam bagan alir dan uraian tertulis. Tahapan penaksiran risiko pengendalian yang kedua yaitu lakukan identifikasi salah saji potensial yang dapat terjadi dalam asersi identitas, yaitu auditor melakukan identifikasi salah saji potensial yang dapat terjadi dalam asersi yang berkaitan dengan setiap saldo akun signifikan. Sebagai contoh, auditor dapat mengidentifikasi salah saji potensial untuk asersi transaksi pengeluaran kas dan untuk asersi saldo akun yang berkaitan dengan transaksi tersebut, akun kas dan akun utang usaha. Tahapan yang ketiga yaitu lakukan identifikasi pengendalian yang diperlukan untuk mencegah atau mendeteksi salah saji potensial yang dapat terjadi dalam asersi yang berkaitan dengan setiap saldo akun signifikan. Auditor kemudian mengidentifikasi pengendalian yang diperlukan untuk mencegah dan mendeteksi salah saji tersebut. Tahapan yang keempat yaitu lakukan pengujian pengendalian terhadap pengendalian yang diperlukan untuk menentukan efektivitas desain dan operasi pengendalian intern. Auditor kemudian mengembangkan pengujian pengendalian terhadap setiap pengendalian yang diperlukan untuk setiap asersi. Tahapan yang terakhir yaitu lakukan evaluasi terhadap bukti dan buat taksiran risiko pengendalian. Penaksiran risiko pengendalian untuk suatu asersi laporan keuangan didasarkan atas hasil evaluasi terhadap bukti yang diperoleh dari prosedur yang digunakan untuk memperoleh pemahaman atau pengendalian intern yang relevan dengan pelaporan keuangan dan pengujian pengendalian bersangkutan. Selanjutnya yaitu materi tentang pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian adalah prosedur audit yang dilaksanakan untuk menentukan efektivitas desain atau operasi pengendalian intern. Dalam hubungannya dengan desain pengendalian intern, pengujian pengendalian yang dilakukan oleh auditor berkaitan dengan apakah kebijakan dan prosedur telah didesain memadai untuk mencegah atau mendeteksi salah saji material dalam asersi tertentu laporan keuangan. Contohnya yaitu
Penyimpanan surat berharga klien di lemari besi yang nomor kodenya di tangan bendahara dan direktur keuangan merupakan kebijakan pengendalian yang memadai untuk mengurangi risiko salah saji dalam asersi keberadaan atau keterjadian untuk akun investasi sementara. Pengujian pengendalian yang berkaitan dengan efektivitas operasi difokuskan ke 3 pertanyaan. Yang pertama yaitu bagaimana pengendalian tersebut diterapkan. Yang kedua yaitu apakah pengendalian tersebut diterapkan secara konsisten. Dan yang ketiga yaitu oleh siapa pengendalian tersebut diterapkan. Tujuan pengendalian intern yaitu untuk keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, dan aktivitas dan efisiensi operasi. Pengujian pengendalian yang dilakukan oleh auditor hanya diterapkan terhadap pengendalian yang dipandang relevan dengan pencegahan atau pendeteksian salah saji material dalam laporan keuangan. Pengujian pengendalian dapat diterapkan dalam kedua strategi audit. Yang pertama yaitu pendekatan terutama substantif dan pendekatan risiko pengendalian rendah. Pengujian pengendalian bersamaan atau concurrent test of control, yaitu pengujian pengendalian bersamaan dilaksanakan oleh audit bersama waktunya dengan usaha pemerolehan pemahaman atas pengendalian intern. Bukti yang diperoleh dari pengujian pengendalian bersamaan umumnya hanya menghasilkan taksiran tingkat risiko pengendalian sedikit di bawah maksimum sampai ke tingkat yang tinggi. Yang selanjutnya yaitu pengujian pengendalian tambahan atau pengujian pengendalian yang direncanakan. Pengujian ini dilaksanakan oleh auditor dalam pekerjaan lapangan. Pengujian ini biasanya tidak dilaksanakan oleh auditor dalam pendekatan terutama substantif. Yang C yaitu perancangan pengujian pengendalian. Jenis pengujian pengendalian ada 4. Yang pertama yaitu permintaan keterangan, yang kedua pengamatan, yang ketiga inspeksi, dan yang keempat yaitu pelaksanaan kembali. Permintaan keterangan didesain untuk menentukan pemahaman personel terhadap tugas-tugasnya, pelaksanaan pekerjaan mereka secara individual, dan frekuensi, penyebab, dan penyelesaian penyimpangan yang terjadi. Pengamatan dilaksanakan oleh auditor terhadap pelaksanaan pekerjaan personel. Inspeksi dilaksanakan terhadap dokumen dan laporan yang menunjukkan kinerja pengendalian. Pelaksanaan kembali atau reperforming dilakukan oleh auditor dengan melaksanakan kembali prosedur tertentu. Waktu pelaksanaan pengujian pengendalian berkaitan dengan kapan prosedur tersebut dilaksanakan dan bagian periode akuntansi mana prosedur tersebut berhubungan. Selanjutnya yaitu lingkup pengujian pengendalian. Semakin luas lingkup pengujian pengendalian yang dilakukan oleh auditor, akan dapat dikumpulkan bukti lebih banyak mengenai efektivitas pengendalian intern. Lingkup pengujian pengendalian secara langsung dipengaruhi oleh taksiran tingkat risiko pengendalian yang direncanakan. Diperlukan pengujian dengan lingkup yang lebih luas untuk taksiran tingkat risiko pengendalian moderat atau rendah. Yang D yaitu program audit untuk pengujian pengendalian. Keputusan yang diambil oleh auditor berkaitan dengan jenis, lingkup, dan saat pengujian pengendalian harus didokumentasikan dalam suatu program audit dan kertas kerja yang bersangkutan. Yang selanjutnya yaitu kerjasama dengan auditor intern dalam pengujian pengendalian. Bila mana auditor independen melakukan audit atas laporan keuangan entitas yang memiliki fungsi audit intern, auditor independen dapat yang pertama melakukan koordinasi pekerjaan auditnya dengan auditor intern, dan yang kedua menggunakan auditor intern untuk menyediakan bantuan langsung dalam audit. Yang pertama, koordinasi audit dengan auditor intern.
Auditor intern bertanggung jawab untuk memantau pengendalian intern entitas sebagian dari tugas rutinnya. Pemantauan ini mencangkup review periodik terhadap unsur-unsur pengendalian intern. Auditor dapat melakukan koordinasi pekerjaan dengan auditor intern dan mengurangi jumlah lokasi atau divisi perusahaan yang akan diterapi pengujian pengendalian dalam mengkoordinasikan pekerjaannya dengan auditor intern. Auditor independen melakukan yang pertama yaitu rapat periodik dengan auditor intern. Yang kedua, melakukan review jadwal kerja auditor intern. Yang ketiga, meminta izin untuk akses ke kertas kerja auditor intern. Yang keempat, melakukan review terhadap laporan audit. Bila mana auditor independen melaksanakan koordinasi pekerjaan dengan auditor intern, auditor independen harus mengevaluasi kualitas dan efektivitas pekerjaan auditor intern. Dalam bab 7, pemahaman atas pengendalian intern telah diuraikan sebagaimana penentuan kompetensi dan objektivitas auditor intern. SA Seksi 322, pertimbangan auditor atas fungsi audit intern dalam audit atas laporan keuangan, memberikan panduan bagi auditor independen dalam melakukan evaluasi kualitas dan efektivitas pekerjaan auditor intern. Auditor independen harus menguji pekerjaan auditor intern dalam menentukan apakah yang pertama, lingkup pekerjaan auditor intern memadai untuk memenuhi tujuan pekerjaannya. Yang kedua, program audit memadai untuk mencapai tujuan auditnya. Yang ketiga, kertas kerja yang dibuat memadai untuk mendokumentasikan pekerjaan yang telah dilaksanakan, termasuk mencerminkan adanya supervisi dan review atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Yang keempat, kesimpulan dibuat memadai sesuai dengan keadaan. Yang terakhir, laporan sesuai dengan pekerjaan yang telah dilaksanakan. Adapun bantuan langsung, menurut SA Seksi 322, pertimbangan auditor atas fungsi audit intern dalam audit atas laporan keuangan. Auditor independen dapat meminta auditor intern untuk memberikan bantuan langsung yang berkaitan dengan pekerjaan yang secara spesifik diminta oleh auditor independen dari auditor intern untuk menyelesaikan beberapa aspek pekerjaan auditor independen. Sebagai contoh, auditor intern dapat membantu auditor independen dalam memahami pengendalian intern atau dalam melaksanakan pengujian pengendalian atau pengujian substantif. Bila bantuan langsung disediakan, auditor harus yang pertama, menentukan kompetensi atas objektivitas auditor intern dan melakukan supervisi, review, evaluasi, serta pengujian pekerjaan yang dilaksanakan oleh auditor intern yang luasnya disesuaikan dengan keadaan. Yang kedua, memberitahu auditor intern mengenai tanggung jawab auditor intern tersebut, tujuan prosedur yang dilaksanakan oleh auditor intern, serta hal-hal yang mungkin berdampak terhadap sifat, saat, dan lingkup prosedur audit, seperti masalah akuntansi dan auditing. Yang terakhir, memberitahu auditor intern bahwa semua masalah akuntansi dan auditing yang signifikan yang ditemukan selama audit harus diberitahukan kepada auditor independen. Pengujian dengan tujuan ganda. Di hampir semua audit, pengujian pengendalian tambahan dilaksanakan oleh auditor, terutama dalam pekerjaan interim. Sedangkan pengujian substantif dilaksanakan terutama pada akhir tahun yang diaudit. Namun, standar auditing yang ditetapkan IAI mengizinkan auditor untuk melakukan pengujian substantif terhadap transaksi rinci dalam periode interim untuk mendeteksi kemungkinan kekeliruan moneter dalam akun. Bila keadaan ini terjadi, auditor secara serentak melakukan pengujian pengendalian atas transaksi yang sama.
Jenis pengujian semacam ini disebut dengan istilah pengujian dengan tujuan ganda. Bila mana jenis pengujian ini dilaksanakan, auditor harus mendesain pengujiannya sedemikian rupa sehingga ia dapat mengumpulkan bukti tentang efektivitas pengendalian intern, sekaligus mendapatkan bukti tentang kekeliruan moneter dalam akun. Di samping itu, auditor harus secara cermat mengevaluasi bukti yang diperoleh. Pengujian dengan tujuan ganda digunakan oleh auditor untuk menekankan biaya dalam pelaksanaan pengujian. Penentuan risiko deteksi. Dalam tahap-tahap audit atas laporan keuangan, penentuan risiko deteksi terletak pada tahap auditor mendesain pengujian substantif. Risiko deteksi adalah risiko auditor tidak akan mendeteksi salah saji material yang ada dalam satu SRC. Risiko deteksi yang direncanakan merupakan dasar untuk menentukan tingkatan pengujian substantif yang direncanakan. Setelah memperoleh pemahaman atas pengendalian intern yang relevan dengan pelaporan keuangan dan telah menaksir resiko pengendalian untuk suatu SRC laporan keuangan, auditor harus membandingkan tingkat resiko pengendalian sesungguhnya atau final dengan tingkat risiko pengendalian yang direncanakan untuk SRC tersebut. Jika tingkat risiko pengendalian final sama dengan yang direncanakan, auditor dapat melanjutkan untuk mendesain pengujian substantif khusus berdasarkan tingkat pengujian substantif yang direncanakan. Jika tingkat risiko pengendalian final tidak akan sama dengan direncanakan, auditor harus mengubah tingkat pengujian substantif sebelum auditor mendesain pengujian substantif khusus untuk menampung tingkat risiko deteksi yang dapat diterima. Yang selanjutnya ada desain pengujian substantif. Menurut standar pekerjaan lapangan ketiga, auditor harus mengumpulkan bukti audit kompeten yang cukup sebagai dasar memadai untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan auditan. Pengujian substantif menghasilkan bukti audit tentang kewajaran setiap SRC laporan keuangan signifikan. Di lain pihak, pengujian substantif dapat mengungkapkan kekeliruan atau salah saji moneter dalam pencatatan dan pelaporan transaksi dan saldo akun. Desain pengujian substantif mencakup penentuan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang diperlukan untuk memenuhi tingkat resiko deteksi setiap SRC. Sifat pengujian substantif. Sifat pengujian substantif mencakup jenis dan efektivitas prosedur audit yang dilakukan oleh auditor. Jika tingkat risiko deteksi yang dapat diterima rendah, maka auditor harus menggunakan prosedur audit yang lebih efektif dan biasanya memerlukan biaya yang besar. Namun jika tingkat risiko deteksi yang dapat diterima tinggi, maka sebaliknya auditor harus menggunakan cara prosedur yang kurang efektif dan lebih sedikit memakan biaya. Jenis-jenis pengujian substantif. Prosedur analitik. Pertama, tahap perencanaan untuk mengidentifikasi bidang yang memiliki risiko yang salah saji. Kedua, menguji tahap pengujian dalam proses audit untuk memperoleh bukti audit tentang asersi tertentu. 3. Tahap pengujian rinci. Yang keempat, tahap pengujian dalam pendekatan substantif atau primarily substantive approach. Prosedur analitik menunjukkan bahwa efektivitas dan efisiensi yang diharapkan dari suatu produk analitik dalam mengidentifikasi kemungkinan salah saji tergantung atas antara lain 1. Sifat asersi, 2. Kelayakan dan kemampuan untuk memprediksi suatu hubungan, 3. Tersedianya dan keandalan data yang digunakan untuk mengembangkan harapan, 4. Ketetapan harapan.
Prosedur analitik umumnya memerlukan biaya yang relatif rendah. Oleh karena itu, auditor harus mempertimbangkan seberapa jauh produser analitik ini membantu untuk mencapai tingkat risiko deteksi yang dapat diterima sebelum auditor memutuskan untuk memilih pengujian terhadap transaksi atau saldo akun rinci. Pengujian terhadap transaksi rinci, pengujian terhadap terutama berupa prosedur pengusutan atau tracing dan pemeriksaan bukti pendukung vouching. Sebagai contoh seperti bukti kas keluar dan lain-lain. Pengujian terhadap transaksi rinci memerlukan waktu yang lebih lama dan memerlukan biaya yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan prosedur analitik. Namun, pengujian terhadap transaksi rinci lebih rendah biayanya dibandingkan dengan pengujian terhadap saldo akun rinci. Saat pengujian, tingkat risiko deteksi yang dapat diterima berdampak terhadap saat pelaksanaan pengujian substantif. Jika risiko adalah tinggi, pengujian substantif dapat dilaksanakan beberapa bulan sebelum akhir tahun yang diaudit. Sebaliknya, jika risiko deteksi untuk asersi tertentu adalah rendah, pengujian substantif biasanya dilaksanakan oleh auditor pada atau mendekati tanggal neraca. Pengujian substantif sebelum tanggal neraca memberikan panduan bagi auditor tentang faktor yang harus dipertimbangkan oleh auditor sebelum menetapkan pengujian substantif terhadap akun rinci sebelum tanggal neraca. B. Produser yang dapat memberikan dasar memindai untuk perluasan tanggal audit intern ke tanggal neraca atau sisa periode kesimpulan audit dari pengujian substantif utama. C. Koordinasian saat atau timing pelaksanaan berbagai prosedur audit. Keputusan untuk melaksanakan pengujian sebelum tanggal neraca harus didasarkan pada 1. Pengendalian risiko audit tambahan bahwa salah saji material yang terdapat dalam akun pada tanggal neraca tidak akan terdeteksi oleh auditor. 2. Mengurangi sedemikian besar biaya pengujian substantif yang diperlukan pada tanggal neraca untuk memenuhi tujuan audit yang telah direncanakan. Pengujian substantif yang dilakukan sebelum tanggal neraca tidak meniadakan perlunya pengujian substantif pada tanggal neraca. Pengujian tersebut harus mencakup 1. Perbandingan saldo akun pada 2 tanggal untuk mengidentifikasi jumlah yang tampak luar biasa dan penyelidikan jumlah perbedaan tersebut. 2. Prosedur analitik lain atau pengujian substantif lain terhadap rincian untuk menyediakan bukti yang dapat dipakai sebagai dasar memadai untuk memperluas kesimpulan dari audit intern ke tanggal neraca. 2. Tentukan prosedur analitik yang perlu dilaksanakan. 3. Pengujian terhadap transaksi rinci. 4. Tentukan pengujian terhadap akun rinci.